warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Eka Kristina Putri dari kelas 11 IPS 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan harian. Nomor 1, jelaskan letak wilayah Indonesia beserta pengaruhnya di kehidupan. Yang A, letak astronomis, B, letak geografis, C, letak geologis. Jawaban saya yang A, letak astronomis. Letak astronomis dapat diartikan sebagai letak wilayah secara tepat berdasarkan kedudukan garis lintang dan bujur. Secara astronomis, wilayah Indonesia berada antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis juga disebut letak absolut. Letak ini membawa pengaruh di kehidupan masyarakat, seperti 1. Letak lintangnya menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Kedua, letak bujurnya membagi wilayah Indonesia ke dalam 3 daerah waktu. Yang pertama ada WIB atau waktu Indonesia Barat. Yang kedua ada WITA atau waktu Indonesia Tengah, dan yang ketiga ada WIT atau waktu Indonesia Timur. Yang B ada letak geografis. Letak geografis yaitu letak suatu tempat dilihat dari kenyataan di muka bumi dan letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh positif letak geografis di Indonesia adalah Indonesia berada pada persilangan lalu lintas perdagangan dunia yang ramai sehingga sangat menguntungkan untuk pemasukan devisa negara. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai pusat perekonomian di antara 2 benua dan 2 samudera. Yang ketiga, membantu dalam pembangunan destinasi wisata. Pengaruh negatifnya adalah persaingan global yang sulit dikendalikan. Terus yang kedua ada eksplorasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran, dan yang ketiga munculnya pasar-pasar gelap akibat jalur perdagangan lintas internasional. Yang C ada letak geologis. Letak geologis ialah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit buminya. Indonesia terletak pada pertemuan lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara, lempeng Eurasia bergerak ke arah selatan, dan lempeng Pasifik bergerak ke arah barat. Oleh karena itu, Indonesia 1. Banyak terdapat gunung api yang dapat menyuburkan tanah. 2. Sering terjadi gempa bumi baik vulkanik maupun tektonik. Terus yang ketiga, kaya akan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Nomor 2, jelaskan batas-batas wilayah laut sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982. Yang pertama ada zona laut teritorial. Batas teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sejauh dari garis masing-masing negara tersebut. Terus yang kedua ada zona landasan kontinen. Ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada 2 buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia.
Adapun batas-batas landasan kontinen diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Yang ketiga, ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Di dalam ZEE ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Hak atas ZEE adalah: pertama, berhak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam. Yang kedua, berhak melakukan penelitian, perlindungan, pelestarian laut. Yang ketiga, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana penghubung laut. Nomor 3, jelaskan potensi sumber daya kelautan di Indonesia dan daerah kota asal Anda. Potensi sumber daya kelautan di Indonesia adalah kemampuan sumber daya laut, baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui, serta mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan baik yang sudah, sedang, atau belum dimanfaatkan. Potensi sumber daya kelautan sangat beragam, yaitu perikanan, terumbu karang, padang laut, rumput laut, mangrove, mineral, energi, transportasi, dan pariwisata. Perkembangan sektor perikanan budidaya di Kota Balikpapan memiliki proses yang baik dilihat dari ketersediaan lahan dan potensi pemasarannya. Jenis budidaya ikan selama ini dilakukan dalam tambak dan karamba jaring apung. Di sisi lain, pada kawasan pesisir dan lautan Kota Balikpapan sangat potensial untuk dikembangkan budidaya ikan yang mempunyai nilai ekonomis penting. Selain udang dan bandeng adalah ikan kerapu, kerapu tikus, kerapu macan, kerapu sunu, dan kerapu lumpur, maupun rumput laut dan jenis kerang-kerangnya. Nomor 4, jelaskan bagaimana upaya Indonesia untuk menuju negara poros maritim dunia. Adalah dengan membangun infrastruktur pendukung berupa pelabuhan bertaraf internasional dan membuka jalur pelayaran laut ke seluruh penjuru Indonesia yang disebut dengan istilah tol laut. Tol laut dikembangkan dengan tujuan meningkatkan konektivitas laut di Indonesia. Tol laut adalah suatu konsep yang dilakukan guna memperbaiki proses transportasi logistik di Indonesia, yaitu dengan mewujudkan terciptanya jalur perdagangan bebas hambatan yang akan menghubungkan seluruh pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Sekian pembahasan saya tentang jawaban dari ulangan harian geografi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.